Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam. perkenalkan sebelumnya perkenalkan nama saya Delia Widianti dari kelas IF 23G bersama, kedua rekan saya ada ih, kok nggak ngomong? Udah disebutin aja nggak apa-apa. Ah, ya udah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Delia Widianti dari kelas IF 23G bersama kedua rekan saya ada Arifah Magna dan Dimas Listianto. Pada materi ketiga kami akan menjelaskan mengenai tanggung jawab etis dalam perkembangan dan penggunaan AI. Next, langsung saja. Di sini, mengapa sih etika AI itu penting? Nah, AI itu saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Namun, di balik pemanfaatannya, teknologi ini juga bisa menimbulkan berbagai risiko dan masalah moral, seperti adanya diskriminasi, penyalahgunaan data, hingga hilangnya lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, ketika diperlukan etika diperlukan untuk memastikan bahwa AI itu dikembangkan dan digunakan secara aman, adil, serta bertanggung jawab. Next. Nah, di sini ada 3 alasan mengapa AI itu penting. Alasan yang pertama ada disrupsi AI, kemudian ada dampak sosial, dan pertanyaan etis besar. Next. Di alasan yang pertama mengenai disrupsi AI, disrupsi itu merupakan perubahan besar yang mengguncang sistem lama karena munculnya teknologi baru. Nah, bagaimana sih AI ini menciptakan disrupsi? Yang pertama, disrupsi AI bisa menggantikan pekerjaan manusia, seperti CS bisa digantikan oleh chatbot. Kemudian supir taksi bisa digantikan oleh mobil otonom. Nah, resiko yang ditimbulkannya itu memunculkan kekhawatiran mengenai banyaknya pengangguran. Kemudian yang kedua, AI bisa mengubah cara pengambilan keputusan, seperti AI menilai calon pegawai berdasarkan dari data lamaran. Kemudian AI bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosa penyakit. Resikonya, jika AI salah mengambil keputusan, maka itu akan berdampak negatif bagi seseorang. Kemudian yang ketiga, AI bisa menimbulkan ketimpangan digital. Tidak semua negara, perusahaan, atau individu mempunyai akses yang sama terhadap teknologi AI, dan negara maju mempunyai sumber daya besar untuk riset dan pengembangannya, sedangkan negara berkembang akan tertinggal. Resikonya itu munculnya kesenjangan digital dan ketidaksetaraan ekonomi. Next. Kemudian alasan yang kedua yaitu dampak sosial AI, di mana dampak AI ini tidak hanya teknis, tapi juga mempengaruhi dinamika sosial dan budaya, seperti cara manusia berinteraksi, mengambil keputusan, dan berpartisipasi. AI bisa menunjukkan pola perilaku baru yang bermanfaat, namun juga beresiko menimbulkan dampak sosial seperti adanya bias dan diskriminasi. AI bisa menilai tidak adil jika datanya tidak seimbang. Kemudian ada privasi dan pengawasan. Pengguna AI bisa mengancam privasi jika datanya dipantau tanpa izin, dan yang ketiga ada ketergantungan pada teknologi. Manusia bisa terlalu bergantung pada AI sampai lupa berpikir kritis dan berinteraksi secara langsung. Next. Kemudian alasan yang ketiga itu ada pertanyaan etis besar dalam AI. Kemajuan AI ini membawa banyak manfaat, tapi juga menimbulkan pertanyaan moral dan bertanggung jawab baru. Lalu siapa sih yang akan bertanggung jawab gitu jika AI itu membuat kesalahan atau merugikan? Nah, oleh karena itu AI itu perlu diatur. Antara lain untuk mengatur tanggung jawab atas kesalahan AI. Di sini siapa sih yang akan bertanggung jawab jika AI membuat keputusan yang salah? Apakah dari segi pengembangnya, penggunanya, ataukah pembuat kebijakannya. Kemudian ada kewenangan AI dalam keputusan penting. Apakah AI boleh mengambil keputusan yang besar seperti menentukan hukuman atau diagnosa penyakit medis tanpa adanya campur tangan manusia? Kemudian adanya batas moral pengguna AI. Apakah semua bentuk AI itu boleh dikembangkan? Misalkan senjata otonom. Nah, oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan ini tuh menunjukkan bahwa AI itu butuh panduan etika dan hukum agar tetap sejalan dengan nilai kemanusiaan dan tidak salah digunakannya. Next.
Kemudian, di sini ada pertanyaan, AI itu untuk kebaikan bersama, apakah AI itu untuk kebaikan bersama? Nah, AI kan diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun dengan perkembangannya, sehingga memunculkan pertanyaan, apakah benar AI ini digunakan untuk kebaikan bersama atau hanya untuk menguntungkan, segelintir pihak saja? Nah, jika dilihat dari manfaatnya, AI itu, eee dilihat dari segi kesehatan misalkan, AI bisa membantu mendeteksi penyakit yang lebih cepat. Kemudian untuk di segi pendidikan, bisa memperluas akses belajar hingga, daerah-daerah terpencil. Kemudian untuk lapangan pekerjaan, bisa menciptakan peluang baru di bidang teknologi dan inovasi. Kemudian dampak negatif dari AI itu bisa adanya ketimpangan sosial, hanya pihak-pihak tertentu saja yang mendapat manfaatnya. Kemudian, bisa adanya penyalahgunaan data dan otomatisasi berlebihan yang menggantikan pekerjaan manusia. Next. Oke, ini Selanjutnya selanjutnya, saya yang akan lanjutkan. Nah, AI ini siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab? Karena AI ini kan, membuat keputusan yang merugikan itu dia bisa membuat keputusan yang merugikan. Jadi pertanyaannya kalau AI ini membuat keputusan yang merugikan, siapa yang akan bertanggung jawab? Nah, dalam etika AI ini, tanggung jawab terhadap AI itu dibagi jadi 3. Pertama dari sisi pengembang atau developer, terus dari sisi pengguna atau user, dan juga pemerintah atau, pihak yang membuat kebijakan. Nah, dari sisi developer. Nah, pengembang ini tanggung jawab atas desainnya, data, dan juga algoritma dari AI. Nah, jika AI ini menimbulkan kesalahan dari sistem, maka yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah developer atau pengembang. Nah, lalu dari segi pengguna, nah tanggung jawab pengguna ini adalah mereka tentunya harus menggunakan AI ini dengan bijak dan tidak disalahgunakan. Nah, lalu yang ketiga untuk pemerintah, pemerintah tentunya berperan penting dalam membuat aturan, standar, dan pengawasan terkait penggunaan AI supaya tidak disalahgunakan. Nah, pemerintah ini punya peran yang mana mereka ini harus memastikan bahwa AI yang dikembangkan ini secara transparan, aman, dan juga sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, sejak tadi kita bicara tentang AI, etika AI. Nah, sebenarnya etika AI ini apa sih gitu kan? Nah, etika AI ini secara definisinya itu adalah penerapan prinsip benar dan salah dalam seluruh proses yang melibatkan kecerdasan buatan atau AI. Ya, mulai dari pengembangannya, mulai dari penggunaannya, hingga dampaknya terhadap manusia dan juga lingkungan. Yang artinya, setiap tindakan yang dilakukan oleh sistem AI ini itu tentunya harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, keadilan, serta tanggung jawabnya. Pada prinsipnya, etika AI ini ada 5 prinsip. Yang pertama ada fairness, ada accountability, ada transparency, ada privacy, dan beneficence. Nah, selanjutnya kita bahas yang pertama adalah fairness. Fairness ini apa sih? Sesuai dengan namanya, fairness, fair, keadilan. Artinya prinsip fairness ini punya tujuan untuk memastikan sistem ini tidak memperlakukan individu atau suatu kelompok secara tidak adil. Ya, kenapa fairness ini menjadi salah satu prinsip dari etika AI? Karena AI ini sering digunakan untuk membuat keputusan besar. Contohnya kayak rekrutmen, kredit, dan juga layanan kesehatan. Nah, strategi untuk bisa menjaga keadilan sistem AI ini, fairness, yang pertama, menghindari diskriminatif. Jadi AI ini tentunya bisa melakukan diskriminatif kalau dia nggak dirancang dengan hati-hati. Nah, diskriminasi ini bisa terjadi yang pertama karena bias dalam data pelatihan. Data historis yang tidak seimbang bisa membuat AI memperkuat ketidakadilan. Jadi ada salah satu data yang lebih dominan dibandingkan dengan data lainnya, itu tentunya bisa terjadi bias. Lalu algoritma yang tidak transparan, artinya sulit untuk menilai keadilan jika cara kerja AI ini tidak jelas. Terus kurangnya pengujian demografi. Nah, tanpa uji ke berbagai kelompok, AI ini bisa berlaku tidak adil.
Lalu yang kedua dataset representatif. Nah, supaya AI ini bisa adil, data yang digunakan untuk melatih, dataset berarti, itu harus mewakili keragaman populasi yang nantinya akan dia layani. Yang artinya, mengumpulkan data dari berbagai kelompok dan menghindari dominasi satu kelompok dalam data. Kenapa harus menghindari dominasi satu kelompok dalam data? Karena kalau ada uh, satu kelompok yang lebih dominan, tentunya nanti hasilnya akan lebih condong kepada kelompok yang datanya dominan tersebut. Jadi nggak adil seperti itu. Nah, terus juga menyeimbangkan jumlah data agar tidak berat sebelah ya, sama seperti yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya ada accountability. Accountability ini prinsip yang menekan bahwa pengembang dan organisasi yang membuat dan juga menggunakan AI itu harus bertanggung jawab atas dampak sistem yang mereka buat baik secara teknis, sosial, maupun hukum. Aspek pelaksana dan pengawasan etika yang pertama tanggung jawab pengembang. Pengembang ini wajib untuk memastikan AI aman, adil, dan transparan. Terus juga harus bisa menjelaskan gimana sih cara si AI ini bekerja dan mengambil keputusan. Jadi pengguna itu bisa tahu gitu kan untuk menggunakan AI ini dengan betul. Lalu bertanggung jawab AI menyebabkan kerugian atau keputusan yang merugikan pengguna. Jadi pengembang harus bertanggung jawab terhadap hal itu. Nah, lalu regulasi hukumnya, pengguna ini harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Negara atau lembaga juga bisa menetapkan standar dan sanksi jika AI digunakan secara tidak etis atau merugikan, ya, yang artinya disalahgunakan. Selanjutnya, transparansi. Nah, prinsip ini menekankan bahwa sistem AI ini tentunya harus jelas dan bisa dipahami baik oleh pengembang maupun pengguna. Ya, seperti namanya transparansi berarti transparansi. Tujuannya supaya keputusan AI ini bisa dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Cara menjaga keterbukaan atau transparansi sistem AI ini yang pertama adalah explainable AI. Nah, artinya explain. AI ini harus bisa menjelaskan alasan dibalik keputusannya. Lalu pengguna dan pengembang juga perlu tahu logika atau data yang digunakan AI untuk mengambil keputusan. Nah, lalu selanjutnya hindari black box ya, mohon maaf. Jadi AI ini bekerja seperti black box, sulit dipahami dan black box, sulit dipahami dan diaudit. Nah, transparansi berarti menghindari sistem yang tidak bisa dijelaskan atau ditelusuri. Jadi tentu sistemnya itu harus transparansi gitu ya, harus bisa menjelaskan dan bisa ditelusuri. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Dimas. Ya, masuk ke privasi atau prinsip ini menekankan bahwa data pribadi harus dijaga dan juga digunakan secara bertanggung jawab dalam pengembangan AI-nya. Ada dua komponen yaitu data yang menjadi bahan belajaran AI nantinya, menekankan bahwa AI bergantung pada data untuk belajar dan bekerja. Maka ini merupakan pengumpulan harus jadi ini merupakan proses pengumpulan yang harus transparan dan sesuai izin. Dan juga data harus dilindungi. Data harus disimpan dengan aman, tidak bocor atau disalahgunakan. Pengguna berhak atas kontrol maupun persetujuan dan perlindungan atas data mereka. Developer atau pengembang wajib menekankan enkripsi, pembatasan akses, dan kebijakan privasi yang jelas. Next. Beneficence dan non-maleficence. Prinsip ini menekankan bahwa AI harus memberikan manfaat bagi manusia dan tidak menimbulkan kerugiannya. Prinsip ini ada dua, yaitu beneficence, termasuk aspek tujuan positif AI, yaitu AI harus ada manfaat bagi manusia dan masyarakat. AI digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup seperti bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan pelayanan publik. Developer atau pengembang perlu memastikan bahwa sistem AI berkontribusi positif bagi masyarakat. Non-maleficence termasuk aspek pencegahan risiko atau kerugian, yaitu AI tidak boleh merugikan manusia secara fisik, psikologis, sosial, ataupun ekonomi. Harus ada pengujian dan pengawasan agar sistem tidak salah prediksi ataupun menyebarkan hoax dan memperkuat bias. Masuk dalam isu etis AI,
Isu etis muncul ketika penggunaan atau pengambilan keputusan oleh AI menimbulkan dilema moral ataupun ambigu, yaitu situasi di mana keputusan AI dapat berdampak negatif terhadap manusia, nilai sosial, ataupun keadilan. Dalam isu etis AI, ada bias dalam AI menghasilkan keputusan tidak adil sebab data pelatihan bias dan juga dampaknya diskriminasi dan ketidaksetaraan sosial. Dan juga pengawasan. Teknologi AI digunakan untuk tujuan pengawasan. Dalam risikonya, pelanggaran privasi, penyalahgunaan untuk kontrol sosial. Deepfake, AI menciptakan gambar atau video palsu yang sangat realistis. Risikonya, penyebaran hoax, manipulasi politik, dan pencemaran nama baik. Dan terakhir, militerisasi AI, penggunaan AI untuk senjata otonom seperti drone, robot tempur, dan lain-lain. Resikonya, keputusan membunuh tanpa kendali manusia ataupun eskalasi konflik, dan juga pengangguran akibat otomasi. AI menggantikan pekerjaan manusia, yaitu dampaknya meningkatnya pengangguran dan ketimpangan ekonomi. Kerangka-rangka etika global yaitu UIAIC di Uni Eropa mengatur AI berdasarkan tingkat risiko, high risk dan low risk. High risk, contohnya AI di rumah sakit, pengadilan, dan bank. Wajib transparan dan diawasi ketat. Untuk low risk, contoh fitur foto, chatbot, itu agak lebih longgar. OECD AI Principle, AI harus inklusif, inovatif, menghormati HAM, dan mendorong perubahan pertumbuhan ekonomi yang adil. UNESCO AI Ethics fokus pada keadilan sosial, keberagaman budaya, dan privasi. Ada beberapa studi kasus yaitu Kompas AF, sistem AI yang dipakai di pengadilan untuk menilai apakah seseorang berpotensi melakukan kejahatan lagi. Ternyata Kompas bias lebih keras bernilai terhadap orang kulit hitam. Bayangin kalau di Indonesia ada sistem AI untuk menilai kelayakan kredit, bisa aja bias terhadap orang yang tinggal di pedesaan karena datanya tidak lengkap. Solusinya yaitu gunakan dataset yang beragam, termasuk data dari berbagai daerah di Indonesia agar adil. Yaitu T dari Microsoft, T belajar dari media sosial dan akhirnya jadi rasis serta menyebarkan ujaran kebencian. Kalau ada chatbot customer service di marketplace Indonesia yang ikut-ikutan bicara kasar karena belajar dari komentar netizen. Solusinya yaitu melakukan filter dan data pelatihan dan selalu ada kontrol manusianya. Yaitu deepfake, teknologi AI yang bisa membuat video palsu. Contoh di Indonesia penyebaran video deepfake untuk tokoh-tokoh politik menjelang pemilu untuk menyebarkan menyebarkan dan menyesatkan masyarakat. Solusinya yaitu edukasi masyarakat dan deteksi deepfake dengan teknologi forensik digital. Ya, kesimpulannya AI bisa membantu manusia, tapi tanpa etika bisa berbahaya. Panduan-panduan global yaitu rangka-rangka etika AI bisa jadi acuan Indonesia. Kasus seperti Kompas, Day, dan Deepfake bisa memberi pelajaran AI harus transparan, adil, dan tetap dikendalikan manusia. Untuk Indonesia, penting ada regulasi dan edukasi masyarakat supaya AI dipakai secara bijak dan bermanfaat. Itu saja kelompok dari kami, materi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.